Halo semua, di kesempatan kali ini saya akan memberikan cara untuk membuat sepatu di Rhinoceros. Pertama, kita ke picture dan menginput foto yang ingin kita desain. Untuk foto bebas, yang penting blueprint dari sepatu yang ingin kita gambar dan jelas foto itu. Nah, foto sudah terpampang dan kita akan mengubahnya dengan layer 5 dengan namanya referensi ya. Nah, sebelumnya kita change object layer agar memindahkannya ke layer 15 ini. Nah, tekan ke pindah. Oke, sekarang pindah namanya. Oke, sudah diubah referensi. Dan setelah kita jadi ngebedain mana layer referensi, mana yang tidak ya. Nah, untuk mengubah transparansi dari gambar ini, kita ke material, nah ke tombol odol yang itu, dan yang itu yang sebelah kanan material dan diubah referensinya. Pokoknya klik objek dulu dan ya ini cukup ya, kayaknya kurang deh. Nah, kita tingkatin lagi jadi di 40. Nah, cukup. Sebelumnya kita lock dulu ya gambar kita agar tidak bergerak-gerak seperti tadi tuh. Nah, di lock. Nah, ini kan udah nggak ke-lock lagi ya. Nah, setelah kita buat referensi, lanjut kita bikin ya namanya tuh layer agar kerjaan kita lebih tertata atau lebih rapi lah ya. Dengan itu kita mengubah tiap layer dengan nama-nama yang beda, dengan sole, body, atau lid. Nah, setiap layer itu pasti ada 2D dan 3D. Nah, kita namain dulu setiap layernya dengan 3 bagian itu. Ini body, kedua sole, yang ketiga ada lid. Nah, tiap layer tuh pasti ada sub layernya yang terdiri dari 2D dan 3D. Nah, kita tambahin ini dengan klik kanan. Nah, ini ke sub layer ya. Terus terus namain 2D ataupun 3D. Nah, klik kanan lagi, sub layer 3D. Nah, lakuin yang sama dengan yang lain. Nah, ini udah dinamain semua. Sekarang buat warna warna sih bebas ya, cuman di sini mungkin buat membedakan bisa diganti ya lah ya. Ya jadi warna merah, bisa tiap layer beda warna gitu, boleh lah. Pink, delete warna hijau. Nah, kayak gitu.
Nah, setelah kita udah atur layernya, kita akan lanjut ke sketsanya. Dimulai dari bodinya mungkin. Nah, kita akan ke layer 2D. Nah, dimulai dari tampak atasnya dulu menggunakan selection tool. Nah, kita mana ya? Nah, itu yang tampak atas. Oke, selection tool dan mulai nge-sketsa atau liningnya ya. Nah, dari sini bisa. Oke. Oke. Pokoknya sesuaiin aja pola yang ada di gambar. Nah, udah yang bagian luar sudah beres dan kita lanjut bikin yang di dalamnya juga. Nah, kurang lebih gitu lah ya. Sesuaiin aja, mungkin kan ada titik-titiknya, itu sesuaiin aja sama lengkuan-lengkuan yang ada di gambar kalau dirasa kurang. Oke, lanjut yang sini ya, bagian dalam. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah beres, pokoknya sampai ujung ke ujung nggak boleh ada yang terlewat ataupun bolong. Nah, kan kita udah bikin yang sisi atas ya, ini kan udah. Oke, selanjutnya kan kita bikin yang sisi sampingnya, tampak sampingnya lah ya, dengan cara yang sama serta di layer yang sama yang di 2D ini. Oke, kita langsung aja ke selection tool dan mulai seleksinya. Tapi ada 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, kita lebihin lah ya, kayak gini nih, lebihin garisnya agar lebih gampang untuk nanti nge-splitnya. Oke, nah kayak gitu itu kan dilebihin, emang harus dilebihin ya buat nanti. Oke, yang atas, yang kiri udah. Selanjutnya yang atas lah ya, dengan yang garis yang dilebihin juga. Oh, ini kurang. Nah, yang itu bagiannya udah. Sekarang yang bagian bawah dengan dilebihin juga ya. Oke, ini dilebihin juga dan nah kayak gini ya sketsa saya awalnya. Ada 3 bagian dan
sama-sama dilebihin garisnya tuh, sesuaiin lagi agak lebih lurus lah ya. Oke, nah itu juga. Untuk body utama sudah dibikin kurang lebih kayak gitu. Nah ini kan ada apa ya, batasnya buat tali-talinya itu dibikin kayak buat, oh ini ada batasannya, ya udah itu dibikin juga, nanti akan berguna selain. Oke, digunakan tapak atas dan tapak samping udah. Sekarang bagian tapak belakang ya, itu harus dibikin juga. Nah dengan cara yang biasa kita lining kan. Sebenarnya bisa aja pakai mirror, cuman itu mungkin opsional ya, bisa pakai dua-duanya. Oke, buat kasar-kasar kayak gini ya kurang lebihnya, ada atas, samping, dan bawah. Nah kita rotate ya, jadi 90 derajat. Saya kan harusnya berdiri sepatunya, nah, kita rotate. Oke, selanjutnya kita kan udah beriin objeknya. Nah kita mau bagian atas ini nih untuk menempel ke ke badan sini. Kita geser dulu nanti tadi ya. Caranya itu untuk kita menempelnya, nempel ini ke sini adalah dengan cara transform ke orient, dan ada banyak nih. Nah kita pilih yang 2 points, pilih objek yang mau di ini pindahin. Kita selection dari ujung ke ujung, dari atas dan bawah, ini 1, 2. Nah itu udah lurus. Nah kan ada referensi, nah itu kan posisi yang mau ditempatin yang mana gitu. Nah ya udah, makanya kita dilebihin garisnya agar kita bisa menunjukkan titiknya ke sini, agar kita tahu yang mana mau dipindahinnya gitu. Oke, yang satunya titiknya di situ. Kita pindahin ke scale dulu ya, agar kita tahu mana yang mau dipindahin, agar lebih luas lah ya. Nah itu kan bisa digerakin, tadi kan kayak ada nggak bisa gitu. Scale-nya 10, dan akhirnya dititikinnya di kan bisa apa ya, melar lah ya bahasanya. Oke, kita titiknya di sini dan dah. Ini kan udah nempel lah. Nah, kayak gitu. Itulah fungsinya orient 2 point. Nah, sekarang kita lakuin hal yang sama ke yang ini. Yang tadi tuh pakai orient 2 point. Orient 2 point. Oke. Kita titikin ya. 1, 2. Oke. Nah buat referensinya kita titiknya di sini nih, sama kayak yang tadi. Untuk akhirnya kita titiknya di sini.
Sip. Nah itu kan udah mulai kebayang lah ya bentuk si sepatunya. Buat selanjutnya kita di bagian sepatu kan kayak rada melar gitu kan bagian bawahnya tuh. Nah kita bikin rada double gitu kan bawahnya. Nah dengan itu kita pakai comment curve to view CRF 2 view mana ya sebentar. Nah CRV to view. Oke. Next kita pilih line yang mau di doublein itu 2. Nah itu kan udah mulai banyak lah liningnya. Buat yang ini kita sisa-sisanya lining sisa-sisanya tuh yang udah nggak diperluin kita hide saja. Nah hide kayak gitu agar terlihat lebih rapi ya. Nah selanjutnya kita bikin yang buat atas, tetapi kan di atas tuh kayak rada nyambung gitu kan. Nah fungsinya garis di atas untuk di split, garis yang di tengah-tengah itu di split. Nah sudah saya split dan sudah ada 2 bagian. Sekarang pakai cara yang tadi curve to view, klik liningnya, klik. Nah seperti kayak gitu udah berdimensi lah ya si liningnya. Seperti biasa yang garis yang tidak perlu di hide saja atau enggak ditaruh di layer yang untuk menaruh barang-barang atau objek yang disembunyikan, bisa hidden object. Nah seperti ini. Oke, next kita ke bagian yang belakang itu. Nah buat di bagian atas, depan dan nah sebelumnya kita rotate dulu ya, jadi minus 90 soalnya kan ini mainnya clockwise. Nah sudah di copy paste. Nah jadi ada di bagian depan dan belakang, ada di bagian depan dan belakang nanti. Oke, kita pakai cara yang sama, orient 2 point ke sini 2. Nah ini disesuaikan saja. Oke, nah itu kan udah ketempel. Kita kelakuin hal yang sama juga ke yang satunya, orient 2 point 2. Kalau bisa yang sejajar ya dengan yang satunya agar lebih mudah. Oke. Nah, yang depan juga sama, pakai orient 2 point dan drag kayak yang bagian depannya. Nah gitu. Yang terakhir juga sama. Oke, kita sejajarin dulu. Nah itu kan ada garis abu-abu itu artinya udah sejajar. Nah gitu tuh udah beres sejajar. Otomatis dari sana sejajarin dulu. Oke, nah kita kan udah di sisi kanan dan sisi kirinya. Nah ini rada tarik dikit karena kita kan pengen bikin sepatu yang rada besar lah ya. Nah kita rada tarik dikit aja, biasanya sesuai aja sih, ini kayak rada gede gitu sepatunya biar nggak terlalu slim. Itu tergantung selera aja sebenarnya.
Di bagian ini aku cuman rada nyesuaiin aja sama yang bentuk yang aku pingin dengan semua lining yang tadi udah aku masukin lah ya, kayak dari depan belakang sama, agak sama bentuk curve-nya tuh. Nah, ini copy paste aja, terus udah. Nah, ini kan udah aku sesuaiin lah ya bentuk curve-nya, empat-empatnya tuh. Nah, sekarang select semuanya, terus rada ditinggiin. Oke. Kalau dirasa kurang ya tinggal di switch aja. Oke. Saya selera. Oke, kurang ini deh. Dikit lagi. Kayaknya sudah udah pas sih kayaknya. Next kita mau bikin 3D nya ya. Dan dengan itu kita pakai nah, select one curve, itu 2 3 4 5 6 7 bagian bawah juga deh. Terus atas bawah. Nah, pasti kan semua garisnya itu terapat ya ketika nah ini kan nggak bisa lah ya, bisa di satu di 3D. Nah itu salahnya di situ, soalnya ada yang bolong di tengah-tengah kulitnya. Nah ini tuh caranya gimana ya, digarisin aja kita, garisin aja solusinya. Oke, garis aja. Ini kita putri. Oke, 2 tinggal jangan lupa di join ya semuanya. Oke, kan dari join. Nah itu kan udah jadi satu, jadi tidak ada yang bolong lagi. Oke, sekarang langsung aja kita ke curve network, terus select curve yang tadi kita pilih, yang sebelumnya sudah kita pilih sebelumnya tapi gagal. Nah kita coba lagi. Terus nah kalau udah semua udah kebentuk, tinggal pencet enter. Nah oke, ini kan udah boleh kebentuk ya 3D nya. Oke, 3D nya sudah dibikin. Nah oke, jangan lupa untuk membedakannya di layer yang beda kayak 3D, 3D, 2D, 2D. Nah, sekarang kita bikin yang bolongan bawah ya.
tadi bawahnya rada bolong. Oke, kita bikin garis di situ di tengah. Nah, ini kan ada garisnya di tengah-tengah. Nah, itu tuh buat split sebenarnya ya. Makanya aku tadi ada dilebihin, di split saja yang mau di apa. Nah, itu dan udah kebagi dua gara-gara ada garis yang udah nge-splitnya. Oke, ini kan udah kita bagi dua. Nah, setelahnya kita cuman sweep one rail untuk agar tidak bawahnya tidak bolong lah ya. Nah, kita pakai tools sweep one sweep two rail. Nah, kita pilih ke, nah itu udah. Nah, disitulah agar si bawahnya tidak bolong, kita pakai tools sweep two rails. Ingat-ingat saja. Ini kenapa ya, setengahnya kenapa bolong? Nah, kita lakuin hal yang sama aja dengan sweep to rail. Nah, 1, 2, 3. Oke, ini curve. Oke, sip. Seperti itu. Ini dua-duanya kita join saja agar lebih mudah, agar tidak terpisah ya. Oke, sip. Oke, tahap selanjutnya kita ke bagian sole ya. Jadi ke bagian sole, layer sole bagian 2D. Kita copy bagian ini alas sepatunya dan kita ke bawahin. Nah, untuk ukuran ketebalan solnya bebas mau gimana, karena sesuai selera lah ya. Oke, ini di rada turun dikit. Oke. Oke, buat sol sepatu kan biasanya rada melebar. Nah, dari itu kita pakai command offset. Nah, yang ini buat distance yang paling satu ya, distance 1. Terus kita lebarin sewol kita. Nah, seperti itu ditarik, jadi ada dua garisnya. Nah, kita harus sama ke yang satunya, set, terus nah seperti itu. Untuk bisa tidak perlu, kita seperti biasa di hide saja. Nah, itu join dulu untuk garis yang di dalamnya ini ya, yang ini sama ini kita hide saja karena sudah tidak diperluin ya. Hide saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, next kita akan bikin apa ya, penutup buat solnya itu agar bisa membentuk sebuah sol sepatu ya, seperti pada umumnya.
Nah gitu kita menggunakan lining seperti biasa. Nah, mulai dari titik situ, nah itulah fungsinya titik atau garis terlebihnya agar kita bisa menandai titik di tengah-tengahnya. Oke, buat bentuk sepertinya kayak gini. Kita join saja agar tidak terputus. Oke. Kita juga bikin yang belakangnya juga. Nah, di titik yang sama juga. Oke, ada sesuai bentar ya. Oke, kita yang belakang dari sini lengkungannya, titiknya. Maaf. Sudah kurang begitu. Kayak asal pada umumnya ya. Coba kita ganti warna agar lebih apa ya, terang benderang gitu. Biru bisa ya. Nah kayak gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita bikin 3D nya ya, 3D buat soalnya. Waktu itu kita pakai yang swipe one rail, pilih tuh depan belakang. Nah sudah terbentuk ya 3D nya. Nah setengahnya gimana? Setengahnya pakai cara yang sama. Oke. 1, 2, 3. Nah seperti itu ya cara bikin 3D buat solnya. Nah sudah terbentuklah sepatu ya, bersama dengan sol ya tentu saja. Oke, buat solnya udah aku ganti ya agar lebih apa. Nah situ kan ada bolong tuh bagian sol bawahnya. Nah kita akan bikin itu dengan cara kita oven dulu 3D sama bodinya. Nah bikin seperti hal yang sama dengan alas yang sebelumnya itu, kita bikin garis terus kita pakai apa ya. Nah kita dijoin dulu nih alasnya. Oke. Ya kita bagi dulu dengan garis yang di tengahnya itu. Nah of course selalu pakai sweep to rail ya guys. Nah pilih garis yang itu, enter. Nah seperti itu. Sama juga dengan apa, satunya kita 1, 2, 3. Nah pokoknya kita bikin garis dulu, terus bikin garis tengahnya di split dan sudah di sweep to rail, gampang banget. Nah seperti itu teman-teman cara bikin alas solnya. Nah kita ganti warna saja agar menyamai dengan warna solnya. Nah seperti itu. Nah untuk body dan sol kan kita udah buat ya, tetapi ada yang kurang, yaitu kita belum bikin lid atau lidah bagian sepatunya. Sekarang kita akan bikin itu dengan cara yang awal, itu bikin curve dari reference-nya sudah dikasih.
Oke, tinggal di lining aja teman-teman. Oke, bentuknya sudah terjadi. Nah, ini kita tinggal nge-mirror aja agar lebih gampang ya, lebih sejajar. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi nih, di zoom lagi ada yang apa? Kurang nggak gitu. Oh, ada ternyata. Yaudah, kita edit lagi agar lebih rapi lah ya. Lebih kesambung lagi titiknya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah teman-teman, kita oke. Nah, kalau sudah, kita trik saja si lidahnya. Sebelum itu kita ya tentu saja di rotate dulu dan kita drag. Gimana sih? Nah, ini sesuai dengan ukuran bentuk sepatunya, ukurannya yang pas untuk lid ya. Nah, mungkin segini ya. Nah, kita atasin soalnya itu belum ke atas. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bikin surface-nya dengan planar curves. Nah, seperti itu. Nah, kita akan gimana ya istilahnya ngeband itu biar kita buat lengkungannya sesuai dengan bentuk yang di bawahnya, objek yang di bawahnya. Nah, perhatikan saja, pilih objeknya. Nah, pilih pen curve, ada bukan blend seperti biasa sih, bukan blend curve atau apa. Nah, blend surface. Oke, kita blend. Nah, seperti itu ya. Maaf teman-teman, tadi ada kebingungan. Oke, kita bikin titiknya ya. Titiknya tuh di ujung sini. Usahain biar lurus dulu, di tengah dan di ujung. Nah, seperti itu. Agak lebih gampangnya sih kita ke tampak kanan ya, tampak kanan. Kita tahu lengkungannya. Nah, kayaknya itu udah cukup. Oke, sebenarnya udah cukup dengan lengkungan sepatu bodinya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya sudah, kita tinggal sesuaikan saja kayak miringannya gitu. Nah, seperti itu. Kita ke bawahin. Sudah, kurang lebih seperti itu buat bikin leadnya ya. Cukup gampang kan? Gampang. Oke, nah untuk leadnya sudah. Nah, coba kita lihat ya di bentuk rendered kayak gimana. Nah, seperti itu. Nice. Seperti gitulah bentuk dasar sepatu. Nah, sekarang kita bikin ketebalan sepatu pasti ada ya di bodinya dengan cara offset server. Buat buat distance-nya bisa jadi 0,5 cukup ya teman-teman, biar tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Nah, kita arahin panahnya ke arah dalam. Alright, nah segitu. Nah, ini kan ada dua ya, kelihatan gak sih? Nah, disitu kan ada dua. Itu udah kelihatan offset servernya dengan cara yang tadi. Oke, 1 2. Nah, seperti itu.
Nah, gimana cara ngehalusinnya? Nah, kita akan menghaluskan dua dua surface itu dengan cara blend surface. Blend surface, dan pilih kedua surface itu. Tuh, dua, oke. Enter. Oh ya udah ya. Udah itu, kita enter surface-nya. Nah, seperti itu. Nah, 1 sama 2 itu kita offin aja tragensinya, dinyalain jadi kelihatan halusnya gitu. Nah, buat kenapa kehalusan, kalau bisa dibilang kehalusan, kita bisa kok menyetingginya dengan uh, aturan di atas tuh. Nah, ya gitu tuh. Nah, yang gini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kayak ada kelihatan ya kehalusan, ketebelannya, maaf, ketebelan dan kehalusannya. Nah, kalau misalkan mau bikin yang lead boleh, tapi dengan cara yang tadi. Leadnya kan ini butuh ketebalannya juga ya. Kita ke layer lead dulu dengan cara yang sama, yaitu offset surface ya. Nah, lancar. Oke, itu kan ada apa namanya, distance 0,5. Oke, nah itu kan udah ada 2. Coba kita rada ke bawahin dikit agar kita apa ya, agar tebelan silitnya. Nah, seperti itu. Walaupun tidak terlalu ketara ya bawahnya, tapi nggak apa-apa. Kita pakai blend surface seperti yang tadi. Blend surface, pilih keduanya. Oke, kita dulu. Nah, itu ini kita harus satu-satu ya. Jadi sambil di shift enter. Nah, seperti itu udah diperhalus surface nya ujungnya. Buat itu kita setting aja sesuai keinginan dan oke, sip, seperti itu. Oke, next kita akan buat tali agar bisa memperjelas sepatu. Ada talinya gitu. Nah, mulai kita bikin garis, terus lingkaran, terus di rotate 90 derajat. Nah, pastiin itu sudah melekat dan sweep one rail seperti biasa. Oke, tinggal di attach ke sepatunya, sesuaiin aja ya talinya. Oke, dah seperti kayak gitu. Posisinya kayak tali satu biasa yang di atas lid. Nah, ini tuh rada tricky ya, soalnya kita harus benar-benar menempel gitu si tali sepatunya. Nah.
Nah, kan talinya sudah ada teman-teman. Nah, tinggal kita sesuaiin aja dengan apa ya, lengkungannya gitu. Nah, seperti itu. Atur-atur saja sih, harus sabar aja untuk mengatur ini. Saya kan ada melengkung gitu kan. Nah, itu sudah kebentuk talinya satu, tinggal di copy paste aja agar tidak terlalu ribet ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi harus diperhatiin lagi, udah pasti. Nah, tuh ke atas lagi, jadi harus diatur lagi. Oke, kurang lebih gitu ya cara apa bikin tali sepatu. Mungkin nanti aku akan uh, mengatur-ngatur lagi, tapi kurang lebih gitu ya bentuk tali sepatu. Tidak terlalu sempurna, tapi sudah menggambarkan itu tali sepatu gitu. Oke, sekarang kita bikin sol yang ada peninggi ya. Sebenarnya sesuai selera sih, cuman buat aku ya maunya yang solnya tinggi gitu. Jadi kita tinggal copy paste aja sol yang ini. Nah, ya udah tinggal diturunin aja. And ya udah situlah soalnya tuh kayak ada dua gitu, ada tinggi. Oke, sekarang kita ke tahap sesi rendering. Sebenarnya ini gampang saja sih. Cuman kurang lebih gini ya cara ngerender tuh. Kita pilih objeknya dan pilih material. Materialnya pastikan sudah ada ya. Dan ya seperti itu, tinggal di attach saja ke dalam objek. Hal yang sama juga bagi sol. Ini warna pink. Nah, warna pink. Soal yang paling bawah juga warna coklat agar senada dengan sepatu bodinya. Nah, seperti itu ya. Tuh. Nah, body kan udah. Sekarang tinggal bagian leadnya dan tali sepatunya. Kalau lead ya paling samain juga dengan warna pink dengan sol keduanya itu. Nah, warna pinknya yang tua ya, pinknya yang tua. Terus buat tali sepatu usahain yang warnanya agak terangan lah ya, biar bisa kelihatan gitu tali sepatunya. Nah, yang itu right. Nah, sip kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau nambahin logo, kita pilih objeknya, kita pilih green screen itu. Nah, pilih logo yang mau di itu. Di situ kita harus ke tampak front ya agar kita tahu posisinya. Oke, cara mengubahnya gampang sih. Nah, seperti itu. Ya, kurang lebih gitu sih, teman-teman. Gampang banget saja namain logo tuh. Kalau mengedit tuh tinggal
pilih settingannya yang sebelah X itu udah bisa diedit. Nah, sama juga di bagian pita baik di deket tali sepatunya. Nah, sesuai saja. Ini untuk hiasan saja ya, jadi emang sesuai selera orang-orang aja. Nah, seperti itu. Coba kan. Nah, dilengkungin agar tidak terlalu flat ya. Nah, oke. Saya ngerjain cepet aja, maaf. Aku ngerjain cepet aja biar um, cepet. Nah, sekarang kita mau bikin warna juga untuk alasnya itu, tadi kelupaan. Nah, seperti itu. Dan juga misalkan mau tambahin logo juga di situ di di alas ya. Kita lakuin hal yang sama juga ya. Tinggal di select aja sih. Tunggu bentar. Select pakai green screen gitu, tambah logo. Ke tampak front diatur. Nah, seperti itu. Nah, ini disesuaikan aja. Nah, udah kebalik tadi. Nah, seperti itu ya. Gampang-gampang saja tuh ya render itu. Nah, Hello Kitty. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bikin displaynya kayak tatakan meja gitu. Nah, dari bulat tambahin material, of course. Materialnya itu kayak ubin ya, ubin meja. Nah, warnanya harus senada dengan produknya. Terus tengah lah. Nah, kita ya aku sesuai aja. Nah, gitu. Oke. Nah, kayak bikin bulatan-bulatan gitu kayak sebagai stand apa ya, standinya itu banyak kan. Nah, metal material semuanya warnanya sesuai saja sebenarnya gitu. Oke.
kayak gitu. Nah biar apa ya, produk terlihat realistik kita mau pakai sun ya, matahari. Nah seperti itu cahaya bayangan agar terlihat lebih real gitu si produknya. hmm. Kurang lebih gini sih teman-teman hasil produknya. Ini belum ditambah sama background, jadi ini akan ditambah ya, tapi kurang lebih gini dari awal, proses awal sampai akhir. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa dan terima kasih.